Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan, kita jumpa lagi. Kenapa sih kalau jumpa sama Abah Safwan sering ada suara kambing, gambar kambing, dan lain sebagainya? Karena Abah Safwan hari ini berada di kandang kambing Azhara Farm, ya. Jadi disinilah tempat mangkalnya Abah Safwan sehari-hari mencari inspirasi video apa yang akan dibuat. Hari ini Abah Safwan kedatangan tamunya tamu super. Di dalam komunitas orang-orang beternak domba, beternak kambing, ini satu orang tamu, ini tamunya super luar biasa. Mas Adi, Mas Praditya. Mas Praditya ini, beliau bukan urusan kambing dan domba aja, kuda pun diurusnya. Ya, kecil badannya, lasa orangnya. Jadi luar besar pengaruhnya di bidang peternakan, ya. Jadi kami memang seorang sahabat dan saya juga banyak belajar berguru kepada Mas Praditya. Hari ini beliau sengaja datang ke Azhara Farm, mau nengok-nengok Pak Safwan lagi ngapain. Kemudian mungkin ya kami mau sharing-sharing target untuk domba-domba kami. Jadi Mas Praditya ini memang orang yang luar biasa, ya. Tadi kan sudah saya sebutkan, jangankan kambing dan domba, kuda aja diurusin. Kalau kita nggak sanggup urusan kuda. Jadi hari ini adalah tamu istimewa saya, Mas Praditya. Lebih singkatnya kita tanya langsung ke beliau. Assalamualaikum Mas Praditya. Waalaikumsalam. Saya merasa terhormat didatangin guru ini. Kalau kami dia karate datangin simpai ya. Kalau simpai yang datang, sinsi yang datang, kita sudah hormat betul ini. Jadi hari ini apa kegiatan ini? Ya, inilah ini kebetulan nemenin tamu kita dari Kediri nih, Mas Andri, jalan-jalan di Medan kan melihat peternakan-peternakan yang ada di Medan untuk program kurban ini. Program kurban ya. Jadi kalau ngomong-ngomong Mas Praditya sudah berapa lama lah ngurusin domba-domba kurban ini? Ya sekitar 15 tahun lah, Mbak. Lebih kurang 15 tahun ya. Jadi dalam mengurusin domba-domba kurban ini persiapan-persiapan apa yang dilakukan? Nah kalau kurban ini, Mbak, ini kan momen setahun sekali. Kita ini kan ingin memberikan yang terbaik. Yang memberikan yang terbaik ya kepada masyarakat yang belanja kurban. Untuk yang akan beribadah. Jadi kita siapkan kurban yang sesuai dengan syarat. Sehat, nggak cacat, cukup umur, gemuk, seperti itulah, Pak. Ya seperti yang kita lihat di kandang Abah tadi. Abah ini kan belajarnya kan dari Mas Praditya juga ya. Jadi apa yang dilakukan Mas Praditya minimal 70-75% Abah coba berusaha untuk mendekati, tapi tak sanggup mendekati suhu 100% ya. Jadi kalau Mas Praditya ini, beliau mempersiapkan mungkin dari 6 bulan yang lalu. Ya kalau Abah Safwan kan mempersiapkan paling 3 bulan, 2 bulan. Luar biasa, Abah. 2 bulan aja udah mapan ya. Nah jadi ini memang kalau saya persiapkan itu di usianya sudah mencapai 6 bulan, 7 bulan, kemudian bobotnya itu dia rata-rata sudah mencapai lebih kurang 20-an kilo. Jadi kalau dipelihara 1-2 bulan itu dia bisa naik 25 sampai 30 kilo. Itulah standar pembelian hewan kurban di Azhara Farm. Jadi memang daya beli yang untuk di Azhara Farm itu dia antara 1,5 juta sampai 2 jutaan. Nah, Mas Praditya, kalau di tempat saya pada umumnya orang-orang membeli hewan kurban itu targetnya antara 1,5 juta ke 2 juta. Jadi memang bobotnya itu ya rata-rata itu 20-an ke atas, yang paling banyak itu 25 sampai ke 30. Itu bobot segitu memang lagi bagus-bagusnya daging. Dagingnya lagi bagus, kemudian ya kita berusaha body score-nya dapat. Itu kita ingin juga memberikan kepuasan bagi pelanggan. Ya. Jadi yang nerima manfaat tadi juga seneng. Ini ada yang dimakan, ini bisa daging ini bisa untuk dikari gitu. Kalau tulang aja kan paling cuman di munt aja. Nah, jadi kalau di saya hitungan domba itu berat dagingnya saya masih memakai rumus bagi 2 kurang 2. Kalau Mas Praditya gimana? Iya benar. Itu kira-kira 45% lah, Bah. Sama 45% aja sih. Sama ya. Nah, saya masih mempertahankan itu.
andai kata nanti bisa di atas 45%, ini merupakan sebuah kebanggaan dan saya juga menganggap wah hari ini kita berhasil. Karena bobot daging itu bisa di atas 45%. Kalau pola pakannya gimana, Bah, di sini, Bah? Kenapa itu? Pola pakan untuk mencapai body spot tadi? Pola pakan itu saya menggunakan pertama rumput biasa, itu makanan pokok. Kemudian yang kedua saya kasih konsentrat. Kemudian untuk cemilannya saya biasanya sering borong ini kebun jagung. Jagung manis. Jagung manis. Jagung manis kalau borong tuh mungkin sekitar 5 rantai, 10 rantai. Itu kita giling, kita cacah sama jagung-jagungnya. Kemudian ya bisa kita kasih langsung, bisa juga nanti kita buat silase. Kita simpan dia. Ya, kita siapkan drum ada sekitar 50 drum lah. Jadi kalau nanti cuaca terlalu panas, kemudian hujan lebat, nanti anak kandang nggak bisa ngarit. Maka apa yang ada di dalam drum-drum yang kita siapkan itu dikeluarkan semua. Bah, ada Mas Andre, Bah. Panggil Mas Andre. Oh iya, Mas Andre ini mau kerja sama saya katanya. Mas Andre, coba kemari dulu Mas Andre. Biar teman-teman ini pada tahu siapa Mas Andre ini. Tapi gini, Mas Andre ini lajang. Lajang, ganteng lagi. Ganteng, woi luar sini, malu-malu. Baru dibilang lajang langsung berhenti gitu. Tadi Medan, Bah. Iya. Mas Andre ini luar biasa ini ya, orang ganteng. Jadi kita jadi tersisihkan ini. Kita udah laku dulu. Kita udah laku ya, dia belum laku ya. Jadi kalau ada yang nyari-nyari cowok ganteng yang berprestasi, ini dia ya. Apa kabar Mas Andre? Sehat? Alhamdulillah. Menang pengalaman. Iya. Mas Andre ini aslinya orang mana? Saya asli orang Kediri, Pak. Asli orang Kediri. Iya. Kapan tiba di sini? Tiba di sini hari Minggu kemarin. Minggu kemarin ya. Ini dolan-dolan lah ini keliling. Dolan-dolan ke Medan. Apa rencananya? Rencananya ini kami ini, Bah, perwakilan dari PT Mahir Farm. Kami datang ke sini, sowan ke rumahnya. Kandang, bukan iya, sekarang di kandang. Ini kandangnya Abah Safwan, namanya Azhara Farm. Inilah dia adanya kandang Azhara Farm. Alhamdulillah ya, Abah Safwan di sini lagi buat stok. Ini rata-rata di kandang Abah Safwan banyak pemesan itu ya kambingnya kambing jantan semua gitu. Alhamdulillah sudah terisi lebih kurang ada 300-an ekor lah untuk yang jantan. Ya mudah-mudahan ini bisa mencukupin ya pelanggan-pelanggan yang ada. Jadi memang pelanggan di Abah Safwan itu datangnya dari yayasan, kemudian dari masjid, dari kumpulan perwiritan, kumpulan arisan gitu. Iya. Jadi Mas Andre ini kira-kira mau nyari berapa ekor, kemana-kemana saja? Nah rencananya gini, Pak, kami datang ke sini, sowan ke sini. Harapannya kita bisa bekerja sama. Baru sekali nih kemari? Baru sekali ini. Baru sekali ini. Kemudian udah ngelirik-ngelirik orang Medan kayak apa? Orang Binjai kayak apa? Cantik-cantik lah. Cantik-cantik lah. Ya, bahasa Medan yang mulai masuk. Cantik-cantik lah. Katanya. Paten juga ini. Paten. Iya. Jadi kalau mau cari untuk kurban, ya di sini suhunya, datuknya, simpainya, ini dia Mas Praditya. Tak salah berhubungan dengan Mas Praditya. Ini ahlinya, ini jagonya. Karena pengalamannya cukup 15 tahun menggelutin hewan kurban dan akikah. Nah, nanti habis ini bisa bincang-bincang dengan beliau. Beliau berapapun dibutuhkan, mau 5.000, 10.000, 20.000. Tapi kalau bisa jangan mendadak lah, jangan sudah mencapai Lebaran baru ngasih tahu. Kalau Mas Praditya biasanya beliau buat stok dari 5 bulan yang lalu. Jadi kalau saya tanya stoknya berapa, 5.000 ke 7.000 nggak kemana beliau ini. Banyak sekali. Banyak sekali. Jadi kalau saya terbatas. Paling sanggup saya nyiapin sekitar 500, tak lebih daripada itu. Karena waktunya sudah mepet. Tapi kalau 3 bulan sebelumnya, mungkin bisa 2.000 ekor, bisalah kita siapkan. Tapi kalau di menjelang 1 bulan ini, paling kuat kita 500 ekor. Kenapa? Itulah yang mampu kita kerjakan. Kita tetap kita dukunglah program Mahir Farm. Kita dukung ya. Dan di sini, disinilah yang saya katakan itu, apa yang dicita-citakan oleh Gubernur Sumatera Utara dijadikan lumbung ternak. Disinilah kita buktikan bahwasanya kami peternak di Sumatera Utara siap mendukung program Pak Gubernur. Nah, dengan adanya hewan kurban untuk di hari Lebaran Idul Adha ini kan turun dari Pulau Jawa.
membawa semangat peternak-peternak di Sumatera Utara, ya, akan terjual lah hewan-hewan yang selama ini dipelihara. Yang lalu banyak ngeluh, Pak Safwan, kami tahu pelihara, begitu menjual kami nggak tahu menjual kemana. Ambil, ya. Iya, tapi jika ada sudah kerjasama seperti ini, saya yakin di tahun berikutnya makin semangat peternak makin semangat dan kami akan siap menyiapkan bahan. Tapi 3 bulan sebelumnya kabarin. Konfirmasi. Ini sekarang datangnya. Kalau sekarang tak bisa banyak, paling 500-an ekor. Ya, jadi begini Pak. Kami dari PT Mahir Farm ini kita punya konsep tentang pelaksanaan kurban pada tahun ini, yaitu kita namakan itu konsepnya adalah sebar kurban. Sebar kurban. Ya, sebar kurban. Nah, di dalam program sebar kurban ini kita membuatkan platform untuk orang bisa dimudahkan untuk melaksanakan kegiatan ibadah kurban. Betul. Yaitu pada khususnya orang-orang yang tinggal di kota-kota besar, yang mana dia kurang waktu untuk terlalu sibuk ya dengan pekerjaannya, sehingga nanti membuat pelaksanaan korban dia bingung di mana mau berkorban, di mana motongnya, bagaimana bagi-baginya. Betul. Jadi dari perusahaan kita mewakili, gitu ya? Menyiapkan. Jadi kan dari situ kita membuat memudahkan untuk saudara-saudara kita yang mau berkorban, ya khususnya anak-anak milenial. Kan gitu. Iya. Ini keren ya, anak-anak milenial ya, sudah mulai berkorban. Iya ya. Oh iya. Apa pula kayak kita? Kita bukan milenial lagi. Pada masanya. Pada masanya. Nah, jadi kembali lagi ke tadi, anak-anak milenial ini kan sekarang itu mobilisasinya sangat tinggi. Jadi maunya itu kan yang cepat, yang mudah, yang efisien. Dia cuma pakai 2 jari ya, tik 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 tik, tiba-tiba sudah berkorban dia. Iya, jadi dari situ kita siapkan untuk websitenya, landing page-nya kepada mereka. Mereka tinggal buka website kami, sebarkurban.id. Mereka tinggal baca profiling dari company profile kami. Di situ juga sudah ada item-item yang bisa dipilih tentang hewan kurbannya, mulai dari domba jantan dengan ukuran berat 15 sampai 20 kilo, 20 hingga 25, dan juga 25 ke 30 kilo. Dan juga kami juga menyiapkan sapi juga dengan harga yang memang sangat-sangat terjangkau. Nah, itu untuk domba itu sendiri bisa dimulai dari harga 1 jutaan, Pak. 1 jutaan ya. Kan menarik tuh. Betul. Sekarang ini kita bisa kurban dengan nilai 1 juta itu kan dapatnya dari mana? Khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Surabaya kan harga seperti itu sangat susah untuk bisa didapatkan. Ya mudah-mudahan dengan harga yang segitu kaum milenial ini tumbuh semangat untuk berkorban dan rame-rame berkorban. Tapi jangan lupa bagi-bagi. Oh siap. Nah, maka dari itu Mbak, kita kan biar kami sama Mas Praditya ya Abah Safwan menyiapkan, dari Azhara Farm juga menyiapkan. Siap. Kemudian ya di Azhara Farm juga memberikan pelayanan. Kami siap melakukan pemotongan dan pembagian. Nah, itu. Jadi dari orang Pak Andi tak perlu repot lagi. Kemana mau dibagi, siapa yang motong, serahkan ke Azhara Farm. Iya. Kami insya Allah siap membantu. Tapi intinya tak boleh banyak-banyak ya, paling banyak 500 ekor ya gitu. Siap. Karena itu kemampuan. Mendadak ya. Waktunya mepet. Tapi kalau nanti di tahun berikutnya, mungkin ya 1000-2000 ekor masih bisa kita layani. Siap. Kalau berbicara sudah 5000-an, cari Mas Praditya, jangan cari saya. Suhunya. Nah, tapi bilang juga sama beliau, begitu nyampe, Mas Praditya juga ngomong, Pak Safwan udah kebagian belum? Ah gitu, baru mantap dia. Itu tadi Pak. Jadi kembali lagi ke value yang kita tawarkan adalah tentang kita mencoba untuk mengedukasi, khususnya generasi milenial yang seperti saya ini kan, untuk bisa berkorban dengan mudah. Satu itu. Dan lalu yang kedua, kita ingin membantu para peternak-peternak kita yang khususnya ada di pelosok, ada yang di dalam jauh sana, itu supaya mereka bisa hewannya itu bisa terhubung dengan customer yang ada di kota-kota besar. Jadi dari peternak juga hewannya bisa terserap dengan harga yang yang bagus untuk peternak, dan juga dari kota besar ini juga bisa merasakan hewan langsung dari peternaknya dengan harga yang terjangkau. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah di sini
kita juga mau mengedukasi bahwasannya kurban itu nggak harus di tempatnya. Misalkan seperti saya domisili di Kediri. Bila perlu bisa kurban di Palestina ya. Ini sudah ada program kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada relasi ke Palestina dan ke Yaman. Alhamdulillah. Iya. Sahabat Abah Safwan nggak tanggung-tanggung. Ternyata Mas Andri juga bekerja sama dengan pimpinannya di pusat Jakarta sana, berusaha korban di Palestina, di Yaman. Berarti ini sudah diacungkan jempol. Ini luar biasa. Orang yang tepat. Kalau kami masih lokal-lokal saja, tapi kalau Mas Praditya ini sudah nasional. Nah, beliau ini menyampaikan hewan kurbannya ke Nias, kemudian ke Balige, ke Samosir, kemana-mana. Untuk luar kota beliau saya acungkan jempol. Saya hanya bisa main di lokal. Kenapa? Pengalaman masih setengah-setengah. Ya, kita berharap bisa berguru dengan Mas Praditya. Ya, mungkin di tahun-tahun berikutnya kita bisa membantu mendukung Mas Praditya. Dalam arti kata, Mas Praditya, saya ada stok sekian bisa dipakai ini. Jadi memang beliau masih muda, lincah, kemudian jaringannya beliau luar biasa. Satu kali tekan tombol, Sumatera Utara kemudian bisa bergerak semua menghubungin beliau. Ini luar biasa. Beliau ini banyak teman-temannya di pondok pesantren, di rumah tahfiz dan lain sebagainya. Saya sering sharing dan saya sering bekerja sama. Tapi jika Mas Andri mau lihat nanti ternak-ternak saya, kita bisa naik ke atas, kita lihat biar kira-kira kita bisa menyaksikan langsung inilah hewan-hewan kurban yang ada di Azhar Farm. Bisa kita lihat ke atas? Ayo kita lihat ke atas. Menarik ini. Menarik dia. Ayo kita kemon. Ayo kita kemon. Badannya mulai terbentuk, mulai bulat ya. Nanti kalau sudah mulai full, dia pakai pakan lagi. Kalau dia standar tadi. Yo sambungin ini. Jadi Pak Andri, inilah dia. Kita mulai, kalau istilah saya tuh ngecor. Ngecor itu mengasih makanan, mulai dari konsentrat, nanti jagung, sama batang sama daun-daunnya kita giling. Kemudian ditambah nanti ampas ubi, bisa juga ditambah nanti abunya jagung. Jadi kita padukan semua. Jadi alhamdulillah kalau kita rutin mengasih makan ini 5 kilo dia bisa naik dalam sebulan. Dalam satu bulan insya Allah 5 kilo. Paling meleset dia 4 kilo. Nah, jadi kalau postur yang bagus tuh ya seperti ini, sudah mulai nampak dia bulat-bulat badannya gitu. Ya ini gemuk-gemuk ini? Iya, berisilah badannya gitu. Iya. Body score-nya masuk dia istilahnya. Body score-nya? Iya. Ini yang saya pegang ini perkiraan berapa kilo ini Pak? Ini sekitar 22 kilo. 22 kilo ya? Kalau saya tidak salah lebih kurang 22 kilo. Pada hari raya kurban bisa 25 sampai 27 dia naik gitu. Jadi 22. Dari 3 sampai 5 kilo. Satu bulan bisa naik lebih kurang 5 kilo. Kalau dia meleset dia 4. Kalau susah parah kali 3 paling. Iya. Gimana kira-kira menurut Mas Praditya? Iya, ini bagus nih Pak.
Ya, saya lihat bodinya udah, ini posturnya udah cukup bagus nih, Mbah. Untuk postur udah masuk semua bagus, ya. udah bagus. Kemudian badannya memang berisi udah ya. Ya, badan udah bagus ya. Alhamdulillah. Mungkin di kurban nanti ini 25 ke 30 dapat ini. 25 ke 30 sudah ya. Udah bagus. Tapi kadang-kadang di sini ada orang yang belanja kurban, dia beli pada saat ini bobotnya 22-23 kilo, itu dia bayar cash. Begitu nanti pada penyembelihan, dia sudah naik 25 ke 30 kilo. Dapat bonus. Dapat bonus 3 dia, kilo. ya. Tapi rata-rata bonusnya sekitar 2 kilo lah kalau di sini. Iya. Itu harganya tetap, Bah, ya? Atau ada biaya perawatan lagi enggak? Itulah dia, Abah Safwan selama ini ngasih bonus betul-betul ngasih gitu. Jadi ketertarikan orang untuk belanja di sini itu. Benar-benar. Beli 23, tapi disembelih sudah 25 kilo. Iya. Jadi ya mudah-mudahan pelanggan tetap ada gitu. Lagi ini waktunya ini masih 1 bulan lagi nih, Pak. 1 bulan lagi, insya Allah 5 kilo naik. Makanya kita prediksi tadi yang 22 bisa 27 ke 28 mungkin. Kalau 25 dia masuk pasti insya Allah. Jadi sudah pas ya, ini ya. Bagus sekali. Untuk pola pakan gimana suhu? Ini tanya suhu lagi. Kalau pola pakannya, Bah, ini kan ad libitum istilahnya, Bah, tersedia terus. Ya ini memang seperti ini kalau untuk Penggemukan itu ya. Penggemukan, iya, ngejar target tadi. Sebenarnya kan, Bah, tercapai 1 bulan 4 kilo itu udah cukup bagus. Nah, kalau bisa 1 bulan 5 kilo ya itu bonus. Bonus ya. Itu udah sangat bagus. Makanya untuk mencapai bonus kita harus kasih bonus sama orang. Iya. Allah kasih bonus juga sama kita. Domba-dombanya sehat. Iya. Tapi rata-rata bodinya bagus ya. Skornya masuk semua body skornya nih. Jadi gimana? Andre? Ini kalau Pak untuk program sebar kurban ini gimana nih? Nah, maka dari itu tadi Bah, dari penuturan Abah tentang Az-Zahra Farm dan bagaimana caranya untuk mengelola ternak ini, itu adalah nilai-nilai yang membuat kami ini sangat tertarik untuk bisa bekerja sama dengan Ada lagi Az-Zahra satu Farm. ya yang perlu kita pikirkan. Yang pertama, jika kambingnya mau tumbuh sehat, Iya. jangan sakiti dia. Iya. Ini kadang-kadang orang nggak tahu ya, anak-anak kandang atau orang lain. Ini kambing pun terlalu sering dilihat, dia stres kalau ada orang baru. Tetapi kalau orang yang sudah sering masuk kandang, dia tak berasa terganggu. Namun jangan diganggu. Iya. Kemudian yang kedua, dia jangan dipukul, jangan disakitin. Jadi kalau mau angkat dia gendong. Di sini dombanya diangkat digendong. Ya. Kita Tidak boleh dijambak. Jika dia dijambak nanti, dia akan radang dia, memar di kulitnya. Kemudian nafsu makannya turun, maka bobotnya dia akan susut. turun. Itu dia. Jadi domba-domba di sini memang kita sayangin. Ini baru mandi sekali, nanti kita mandiin lagi. Jika dimandiin lagi, nanti dia lebih segar, lagi. dia lebih sehat dan lebih Senang bersih. Kandangnya kering, lantai-lantainya tuh kering, lantai-lantainya, lantainya semua kering. Jika lantainya kering, insya Allah dombanya sehat. Tapi kalau dikasih makan, lantai kering pun nggak dikasih makan, ya nanti kurus-kurus. Sama dia. pula. Dombanya kering juga. Iya, inilah dia domba-domba kurban Abah Safwan yang memang kita persiapkan. Yang rata-rata bobotnya kita di atas 20 ke 25 saat ini. Tapi dimasuk di lebaran, dia bisa mencapai ke 25 ke 30. Jika ada yang minta nanti beratnya 30 lebih, nanti kita carikan di kandang-kandang berikutnya. Kandang masih panjang sampai ke belakang. Masih ada. Tetapi sementara untuk showroomnya di ini deh. Siap. Di Ya. Yes. Terakhir. Baik sahabat Abah Safwan, ya inilah dia peternakan Az-Zahra Farm milik Abah Safwan. Kemudian sudah kita tunjukkan kepada Pak Andre yang khusus datang dari Kediri. Dengar kabar dia mau borong 1 kandang semua, tapi Abah bilang jangan. Abah punya langganan, langganan harus kita penuhi. Kalau mau dikit-dikit, Mas Andre mungkin 100-200 ekor, kita siap membantu Mas Andre. Oke Mas Andre ya, ini datang-datang dari Kediri, kemudian mencari peternak-peternak di Sumatera Utara ya. Salah satunya Pak Mas Praditya, kemudian datang ke Abah Safwan Az-Zahra Farm ini. Apa sebenarnya yang mau dilakukan? Iya, jadi begini Bah, dari apa yang saya uraikan sedikit tadi ketika di bawah tadi, kita ada program yang namanya sebar kurban, yaitu kita mempertemukan pekurban yang ada di kota besar khususnya, bisa bertemu dengan peternak yang ada di pelosok-pelosok desa, dan kami datang jauh-jauh ke sini bisa bertemu dengan Pak Praditya, dengan Abah Safwan. Itu harapannya kita bisa bekerja sama, karena dengan nama dan integritasnya Abah Safwan dan Pak Praditya, yaitu seperti ini Bah, misalkan kami
pesan hewan kurban. Dan lalu hewan kurbannya itu tidak kami bawa ke Pulau Jawa. Jadi kami maunya itu bekerja sama dengan Abasawan dan Pak Praditya untuk juga mengelola hewan kurban yang telah kami beli. Jadi dibeli di kami, kemudian kami yang kelola. Betul, kami yang motong, kami yang nyalurkan. Betul. Ini keren habis ini. Iya. Ya kita bagi kepada yang pertama rumah-rumah tahfiz Quran. Nah, itu kemudian dia. anak yatim, Iya. kaum duafa, kemudian mu'alaf yang perlu dibantu. Kami bekerja sama juga dengan masjid-masjid yang ada nantinya. Alhamdulillah ini keren ini keren Mas Andri ini. Karena sebelumnya itu kan orang dari desa membawa hewan ternaknya ke dalam kota, habis itu dijual di kota. Bawa lagi ke desa. Hanya uangnya tapi. Oh iya gitu. Biasanya kan seperti itu. Hanya uangnya dibawa pulang. Tetangganya pun tak merasakan dagingnya. Oke. Iya kan? Tapi di sini konsep kita bantu peternak itu yang ada di desa. Kita juga beli hewan ternaknya, mereka pun sembelih oleh mereka. Alhamdulillah. Dagingnya pun bisa dibagi-bagi kepada tetangganya juga. Iya, karena beliau yang mengetahui kan orang susah di sekitarnya di mana. Setuju. Iya, Jadi kita orang dari kota ini membantu orang-orang yang ada di desa. Kita saling menguatkan. Alhamdulillah. Iya, Pak. Jadi setelah berkunjung ke Al-Zahra Farm, kandangnya Abah Safwan, apa tanggapan kira-kira? Mantap. Mantap. Kalau orang Surabaya mantap, Rek. Mantap, Rek, gitu. Jadi diborong lah ini semua ya. Siap. Alhamdulillah. Tapi katanya tadi perlu diborong. Oh iya. Gimana? Yang untuk langganan enggak, tapi di luar langganan boleh diborong. Tahun depan lah ya. Tahun Kita depan ya. siapkan. Terima kasih Mas Andri. Siap. Keren habis. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.